Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala Syekh Dawud Asy-Syadzili rahimahullah, qad yata'anaku rajulan idzal taqaya bi dhahiril wud was suhbah wa inna bainahuma la'ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib fafham wa hadha isyaratun fi suhbah wal mahabbatil kadhibah fa ma dhannuka biha fi nisbatil kadhibah was suhbah akhassu fi talaqi wa tawaruth al ma'nawi min al nisbah. ولهذا حصل التفاضل بها والتقديم دون النسب السور والغرابة الظاهرة لحديث المرء على دين خليله. Berkata Syekh Dawud Asy-Syadzili, terkadang ada dua orang yang saling erat dalam memegang, yang saling merangkul, menampakkan seakan-akan di antara keduanya ada kasih sayang yang terjalin, persahabatan. Akan tetapi di antara keduanya memiliki perbedaan seperti jarak antara barat dan timur. Rangkulan kemana bareng. Akan tetapi yang nampak, yang terlihat tidak seperti aslinya, karena keduanya memiliki perbedaan yang sangat jauh antara barat dan timur. Ini adalah sebuah gambaran persahabatan atau kasih sayang yang dusta di antara keduanya. Jadi nampaknya saja, kelihatannya saja, akan tetapi di antara keduanya menyimpan kebohongan yang menjadikan di antara keduanya itu jaraknya antara barat dan timur, walaupun secara fisik mereka rangkulan atau jarak mereka sangat dekat, sangat dekat. Lah begitu pula di dalam kebohongan dalam nisbah, dalam suhbah. Walaupun sejalur, senasab, atau seperguruan, bisa jadi seperti yang tadi, kelihatannya dari satu sumber, dari satu wadah, tapi karena tidak sesuai dengan sumbernya, maka ia seperti antara jarak barat dan timur. Misal gurunya alim, amil, sufi, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian muncul salah satu santrinya dari beberapa santri nggak alim, atau alim tapi nggak amil.
atau alim tapi nggak sufi, atau alim, amil, sufi tapi akidahnya bukan ahli sunnah wal jamaah, maka dia dengan gurunya ini perbedaan antara barat dan timur. Walaupun tahunan bahkan mungkin puluhan tahun. Kenapa? Tidak sesuai. Nah, begitu juga keturunan. Keturunan siapapun iya. Nah, ketika tidak sama, maka nisbahnya itu batilah. Nah, nggak sinkron. Walaupun secara nama iya sambung, tapi ya, nisbah ya, al-maknawi putus. Ya, sebagaimana diperjelaskan kemarin bahwa ada nisbah zahirah surah, ada nisbah maknawiyah dan batinah. La nisbah zahirah surah ini kurang efek, kurang berpengaruh untuk orangnya. Tapi nisbah maknawiyah yang batinah itu sangat berpengaruh. Karena itu ketika siapapun bernisbat kepada orang lain, nisbatnya itu maknawiyah dan batinah, walaupun ia tidak memiliki secara zahirah dan surah ya, kemuliaan, keistimewaan, dia bakal menjadi mulia ya. Dia bakal menjadi istimewa. Nah, karena itu ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan hasalat tafadhul biha ya. Dengan nisbah maknawiyah yang maknawiyah batinah dengan zahirah dan surah itu ada perbedaan ya. Perbedaan dalam kemuliaan dan keistimewaan. Bahkan nisbah maknawiyah yang batinah itu lebih didahulukan daripada nisbah ya, zahirah dan surah. Walaupun binnya dia bin fulan, seorang alim, seorang wali, tapi yang diutamakan adalah nisbah maknawiyahnya, bukan nisbah zahirahnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu tergantung ketakwaan atau seseorang itu bisa berpengaruh tergantung lawannya. Lah kalau nisbatnya dia hanya nisbah zahirah surah, maka percuma. Sehingga diceritakan ada seorang ulama besar meninggal. Ya, seperti yang disampaikan semalam di Ihda Asyariyah. Seorang ulama besar meninggal. Kemudian orang-orang sekitar ini ingin mengetahui siapa penggantinya. Siapa penggantinya ini? Karena setiap wali yang meninggal itu pasti ada yang menggantikan posisinya. Nggak kosong. Nggak meninggal kecuali ada yang menggantikan. Akhirnya orang-orang ini bertanya-tanya siapa yang menggantikan ini. Karena mereka membawa sirrullah ya, asrar, rahasia-rahasianya Allah yang dititipkan kepada mereka dan mereka menjaganya. Karena itu para aulia itu mahfud, dijaga.
dilindungi. Lah kalau hilang, akhirnya sirnya Allah atau asrarnya Allah nggak ada. Karena itu nggak mungkin nggak ada wali, pasti ada wali. Lah asrar itu dititipkan kepada orang yang memiliki kebersihan hati, kebersihan jiwa. Dari situ dipahami bahwa bukan asrar itu dititipkan atau dilanjutkan kepada anak cucunya, tapi kepada siapa yang hatinya bersih saat meninggalnya aulia itu. Kalau misalnya yang bersih itu hatinya anaknya atau cucunya, akan dilimpahkan kepada mereka oleh Allah. Tapi kalau misalnya anak cucunya hatinya tidak bersih, tidak layak saat itu mendapatkannya, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang layak, walaupun bukan anaknya, walaupun bukan cucunya, bahkan mungkin bukan dari wilayah itu, daerah itu. Nah berarti di situ menjelaskan apa? Menjelaskan semuanya itu yang manfaat, yang berpengaruh adalah nisbah kepada sosok yang mulia dengan nisbah maknawiyah dan batinah. Hatinya sama-sama bersihnya, jiwanya itu sama-sama jernihnya, akhlaknya sama-sama bagusnya, semangatnya dalam kebaikan sama. Nah ini yang pengaruh, yang ngefek dalam bernisbat, walaupun ia bukan siapa-siapa. Sehingga para rahasia tadi itu miliknya wali ini ternyata diberikan bukan kepada anak cucunya, tapi subhanallah kepada khaddamnya, kepada pembantu yang melayaninya. Bukan kepada yang lain, pada orang lain. Bukan kepada anak cucunya, tapi kepada orang lain, pembantunya. Yang mungkin saat hidupnya orang menganggapnya apa? Ini adalah khaddam, ini adalah pelayan, yang melayani sosok ulama atau wali. Tapi ternyata dia yang menggantikan. Nah kalau sudah menggantikan kedudukannya, mungkin mata manusia saat hidupnya si wali tadi itu rendah. Tapi kalau sudah posisinya penggantinya wali tadi, terangkat, terangkat. Bukan siapa-siapa, nggak dihormati orang, tapi ketika datang undangan, wakilnya, penggantinya kiai, loh ya secil, nggak mungkin dibiarkan di belakang, pasti dimajukan, walaupun dia tadinya sebetulnya nggak dihormati. Ketika bersama kiai itu nggak dihormati dia, yang dihormati kiainya. Tapi kalau kiainya nggak datang, dia suruh gantikan. Oh ini makamnya seperti apa? Makamnya si kiai tadi itu. Lah dia siapa? Anaknya? Bukan. Cucunya? Bukan. Santrinya atau khaddamnya, tapi sebagai pengganti diangkat derajatnya. Nah begitu juga kita. Nah, kita ini menjadi mulia kalau bernisbat kepada sosok yang mulia dengan nisbah yang batina, yang maknawiyah, bukan surah, bukan zahirah. Bukan surah, zahirah. Galal Imam Mutarrif, man saffa sufya lahu wa man khalata khulita alaih, wa man khalata khulita alaih. Orang yang bersih, kosong dari penyakit akan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang bercampur, maka dia akan kotor. Akan apa namanya? Kontaminasi. Terkontaminasi. Susu putih
Tapi kalau ada kopi, ada teh, akhirnya warna putih bersihnya tadi itu akan ya, berbaur dengan kopi atau teh, terkontaminasi sudah, ya, berubah. Nah, tapi kalau susu itu tetap susu, ya, akan jernih. Nah, seperti itu kita terhubung dengan siapa? Kalau kita terhubung dengan seseorang itu nisbah batinah maknawiyah, ya, kita akan bersih dan bersih. Ya, tapi kalau kita ya, berkumpul atau berbaur dengan belambonteng, ya, akhirnya kotor semua diri kita. Nah, karena itu semoga kita bisa bernisbatkan kepada orang-orang yang mulia dengan nisbah maknawiyah batinah yang bisa memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita, dan kehidupan umat Islam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.